Kali ini aku ingin ngebahas soal-soal UTR UGM subtes materi matematika dasar tahun 2021. Di sini ada sebuah soal, terdapat tiga bilangan real A, B, dan C dengan C kurang dari A. Membentuk barisan geometri yang hasil jumlahannya adalah min 14 dan hasil perkaliannya adalah 216. Nilai C adalah, oke, kita punya sebuah barisan geometri. Barisan geometri. Barisan geometri itu A sama dengan R dikalikan, oke kita anggap saja sebagai suku sebuah angka adalah UN sama dengan R dikalikan UN min 1, di mana UN min 1 ini suku sebelumnya, R ini adalah rasio, dan UN ini adalah bilangan yang sekarang. Nah, kita harus identifikasi dulu bilangan yang ada. Kita punya A, B, C. A, B, C. Dengan C itu kurang dari A. Ketikan C kurang dari A. Otomatis, kalau misalnya kita buatkan barisan, maka C, B, sama A. Gitu, kurang lebih. Jadi, dia akan membuat C ini di awal dulu, berarti ini suku pertama, suku kedua, dan ini suku ketiga gitu. Terus kan bisa juga kan CA di sini. Kenapa nggak CAB gitu? Ini kan sama nih, semuanya dapat aturannya. Oke, sebenarnya untuk mempermudah aja kan kita lihat dari soalnya, dia itu seperti barisan. Jadi kita anggap awalnya itu adalah A, B, C. Cuman kita dengan C kurangi A, berarti kan C-nya harus kayak diganti dengan A gitu loh, kurang lebih. Karena memang setiap soal untuk barisan geometri itu biasanya setiap berurut itu ada polanya gitu loh. Oke, selanjutnya kita bisa cari dulu atribut dari CBA ini. Berarti kita tahu bahwa B itu R dikalikan dengan C. Lalu A, R dikalikan dengan B. Nah, jadi supaya kita menggabungkan satunya itu, maka kita akan mencari sebagai berikut. Contoh, B itu bisa dicari dengan cara R dikalikan C, dan B itu bisa dicari dengan A dibagi dengan R. Nah, karena kita memiliki dua hal yang sama di sini, maka ini kita bisa kalikan kedua persamaan, maka kita akan mendapatkan B kuadrat. R dikalikan R, maka kita akan mendapatkan C dikalikan dengan A. Maka B itu sama dengan akar dari CA plus minus, jangan lupa. Oke, selanjutnya ini atribut dari barisan geometri. Kita akan coba lihat untuk jumlahannya. Berarti jumlahannya adalah A plus B plus C sama dengan min 14. Dan juga perkaliannya adalah A, B, C sama dengan 216. Oke, di sini kita bisa gunakan yang bawah dulu. Kan kita bisa mulai aja dulu substitusi yang bagian ini ke dalam persamaan kedua persamaan ini. Tapi kita bingung persamaan mana yang enak. Kalau misalnya kita masukin ke persamaan pertambahan, misalnya ini persamaan satu dan ini persamaan kedua. Kalau kita masukin ke persamaan satu, kita akan kesulitan. Karena kenapa kesulitan? Kita akan menyamakan dulu penyebutnya, atau lebih ke akar-akar kan. Kalau misalnya kita pakai persamaan kedua, kita nggak perlu ngurus dengan akar-akar, tapi kita bisa mengubah jadi kuadrat. Jadi lebih baik kita substitusikan ke persamaan kedua. Jadi A, B, C sama dengan 216, CA itu sama dengan B kuadrat. Ya kan ini kan CA dikalikan dengan B 216. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan kenapa nggak B aja yang masuk gitu loh. Karena kita nggak tahu mana yang benar plus atau minus. Jadi karena kita nggak tahu plus mana yang plus sama minus, mending kita masukin aja yang tidak dikuadratkan gitu loh. Jadi kita B pangkat 3 216.
Pangkat 3 itu dia tidak akan mengubah tandanya kan. Kalau misalnya emang dia plus, maka sebenarnya akan plus. Jika awalnya tandanya itu adalah minus, maka akhirnya akan minus juga gitu. Jadi B itu sama dengan 6 gitu. Maka kita tahu bahwa B sama dengan 6. Oke, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nilai dari C, kita bisa substitusi ke persamaan yang pertama. Jadi kita akan mendapatkan A plus B plus C sama dengan min 14. A plus C di sini plus 6 sama dengan min 14. Maka A plus C itu sama dengan min 20. Oke, selanjutnya kita bisa substitusi 6 ini ke dalam persamaan yang bagian sini. Gitu. Jadi di sini kita akan mendapatkan 36 sama dengan C per A. Nah, lalu kan karena 6 ya, 6. Lalu kita bisa masukkan C-nya gitu loh. Atau kita kita bisa lewat C atau A, tapi aku pengen ngambil C aja. Ini sama aja hasilnya nanti. Ya, jadi bisa aja pilih salah satu sebenarnya kalau hasilnya pun berbeda, tapi dia arahnya tetap sama sih. Jadi kita bagi kedua ruas dengan A, maka 36 per A. Jadi C itu sama dengan 36 per A ditambah dengan A sama dengan min 20. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi di sini itu 36 per A ditambah dengan A kuadrat per A sama dengan min 20 kurang lebih. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan A, maka di ruas kanan kita akan mendapatkan min 20A. Di sini kita ada A kuadrat ditambah dengan 36. Jika kita susun, ini akan mendapatkan persamaan kuadrat. 10A ditambah dengan 36. Di sini 0. Oke, jadi 36 sama 20. Jadi yang dikali berapa yang dikali dua bilangan yang dikali sama dengan 36 dan ditambah dengan 20 yaitu adalah plus 2 dan juga plus 18. Jadi di sini A. Berarti kan 2 dikalikan 18 itu kan 36. 2 ditambah 18 jadi 20. Maka A sama dengan min 2 atau A sama dengan min 18. Oke, jadi kalau misalnya kita susun sebuah barisan ya, maka ini akan seperti misalnya ini A, B, sama C. Kita tahu B itu sama dengan 6. Nah, kita lihat dulu A itu, sorry, ini CBA ya. Ini harusnya CBA. CBA. Tuh. Nah, lalu di bagian sini, CBA. Nah, kalau misalnya kita diberikan dua ini, kita disuruh pilih salah satu. Kita tahu bahwa A itu lebih besar daripada C. Kemungkinan dia itu akan lebih besar. Nah, kalau misalnya kita cek, ternyata bisa aja ini kayak min B dikalikan dengan min sesuatu gitu. Dengan yang C dikalikan dengan min sesuatu maka menjadi positif. Yang artinya C ini kita bisa kita bisa mengetahui bahwa C ini juga negatif. Yang artinya A itu sama dengan min 2 gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari C. Kalau mencari C, kita bisa langsung masukkan dengan ke salah satu persamaan. Misalnya kita akan masukkan ke persamaan pertama yaitu A plus B plus C sama dengan min 14. Kita tahu B tambah C itu sama dengan 4. Sorry, A ditambah B sama dengan 4. Di sini C-nya masih ada min 14. Maka C sama dengan min 18. Maka C itu sama dengan min 18. Maka begini samanya. Sebenarnya kita akan terlalu banyak sih. Lalu kita akan mendapatkan C itu sama dengan min 18. Maka jawabannya itu adalah D. Gitu. Selanjutnya nomor 19. 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 min
pangkat min setengah ditambah 2 pangkat min sepertiga sama dengan 4 pangkat X. Maka nilai X adalah, oke, jadi kita disuruh mencari X di atas. Jika kita lihat yang di bagian bawah ini kompleks nih. Jadi mungkin kita bisa tinjau bagian penyebutnya atau bagian bawahnya gitu. Oke, kita tinjau dulu, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Kita akan evaluasi supaya lebih simpel. Oke, jadi kan kalau misalnya setengah dia akan kurang lebih seperti ini bentuknya, atau per 3. Nah, kita samakan penyebutnya. Di sini akan mendapatkan 1/3, 2 setengah. Dan ini ketika dikalikan maka ini akan ditambah. Berarti setengah ditambah dengan 1/3. 3 ditambah dengan 2, 2 kali 3, 6, berarti 5/6. Berarti kita di penyebutnya kita akan 5/6 gitu. Oke, di bagian penyebutnya dari full persamaannya itu kita mendapatkan sekian. Nah, karena sudah simpel, maka kita bisa substitusikan kembali ke persamaannya. Substitusi persamaannya otomatis akan berbentuk seperti ini. Di bawah, maka ini akan menjadi 1/3 ditambah dengan 2 setengah per 2, 5/6 sama dengan 4x. Sorry, 4 pangkat x. Nah, bagian ini kita bisa ubah menjadi pembilangan penyebut, maka penyebut yang di sini akan menjadi pembilang ke atas. Otomatis dia akan menjadi seperti ini. 2 pangkat 5/6, 2 setengah ditambah dengan 2/3 per 2/3 ditambah dengan 2 setengah 4 pangkat X gitu. Oke, kita lihat bahwa yang bagian sini sama yang bagian penyebut dengan bagian term pembilang selanjutnya itu sama. Ini cuma berbeda asosiatif aja. Jadi ini bisa dicoret, ini akan menghasilkan 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 5 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat X. 4 pangkat X itu sama aja dengan 2 pangkat 2 pangkat X. Dengan menggunakan sifat eksponen, kita akan mendapatkan 2x. Maka 5/6 sama dengan 2x, karena basisnya sama, lalu kita bagi kedua ruas dengan 2, maka hasilnya adalah 5/12 X. Maka X itu sama dengan 5/12, yang hasilnya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 20. Suku banyak Dx bersisa 2 jika dibagi X-1 dan tak bersisa jika dibagi X plus 1. Suku banyak Qx bersisa 2x jika dibagi X kuadrat min 1. Jika suku banyak Px plus Qx dibagi dengan X kuadrat min 1, maka sisanya. Oke, di soalnya kita dicari Px plus Qx dibagi dengan X kuadrat min 1. Sisanya berapa gitu lah. Nah, kalau ini bisa kita ubah bentuknya menjadi Px plus Qx sama dengan pembaginya berapa. Kita anggap Fx itu adalah hasil bagi, kita tambahkan dengan sisa. Karena dibagikan dengan derajat kedua, maka sisanya itu akan berderajat 1. Kita anggap sebagai Ax plus B. Ini merupakan bentuk lain dari pembagian di atas. Ini hasil bagi, ini hasil bagi, dan ini adalah sisa. Nah, oke, di sini kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita hanya perlu untuk mencari A dan B-nya. Nah, untuk mencari A dan B, kita bisa lihat dari petunjuknya. Kita bisa menggunakan PX sama QS. Kenapa PX sama QS? Karena PX sama QX ada di bagian soalnya. Jadi udah diketahui gitu. Oke, jadi kita akan coba cari. Ada sebuah teorema, jadi teorema sisa itu misal Fx dibagi dengan X min A, maka FA adalah sisa. Nah, kita bisa menggunakan teorema ini untuk mencari Px sama Qx-nya.
Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu bagian PX, karena itu yang bisa ini. Ternyata PX bersisa 2 jika dibagi dengan X-1. Berarti kan PX dibagi dengan X-1. Maka A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Nah, lalu bersisa, maka sisanya berapa? 2, maka di sini 2. Di sini X plus 1, berarti kan ini X min 1 dibaginya, dan tak bersisa berarti 0, gitu. Selanjutnya kita lihat untuk yang QX. Untuk yang QX, itu kalau kita uraikan, dia akan seperti ini. Dibagi dengan X kuadrat min 1, dikalikan, misalnya hasil baginya itu adalah HX, ditambah dengan sisanya berapa? 2X, gitu. Nah, kalau misalnya kita mencari nilainya, ya supaya tidak merepotkan, maka bagian X kuadrat min 1 ini harus 0. Karena kenapa? Kalau misalnya enggak 0, kita harus mencari H-nya. Berapa yang bisa mencarikan 0? Ya adalah min 1 dan 1 gitu loh. Maka kita bisa cari untuk Q1 dan Q min 1. Maka kalau misalnya Q1 sama dengan, otomatis yang ini akan menjadi 0, Hx plus 2x, x-nya itu sama dengan 1, otomatis hasilnya adalah 2. Q min 1 adalah berarti 0 dikalikan dengan Hx ditambah dengan 2 min 1, hasilnya adalah min 2. Maka kita sudah mendapatkan Qx sama Tx yang berpasangan. Nah, berarti Q1 sama dengan 2, Q min 1 sama dengan min 2. Nah, kita bisa substitusi ke bagian sini. Kalau misalnya kita substitusi, maka yang pertama, jika X sama dengan 1, jika X sama dengan 1 adalah T1 ditambah dengan Q1 sama dengan, ini otomatis akan menjadi 0, dikalikan dengan Fx, ditambah dengan A plus B. Nah, otomatis ini akan menjadi 0, T1 ditambah dengan Q1. Otomatis hasilnya adalah 4. 4 A plus B. Nah, ini persamaan pertama. Kalau misalnya jika X sama dengan min 1, P min 1 plus Q min 1 sama dengan 0 SX. Ditambah dengan, di sini min A ditambah dengan B, gitu. Nah, P min 1 kan 0, ditambah dengan min 2. Maka hasilnya adalah min 2, dan ini kita akan mendapatkan min A plus B, dan ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita bawa kedua persamaan ini ke dalam sini untuk kita analisis lebih lanjut. P sama dengan A plus B, min 2 sama dengan min A plus B. Karena A-nya bisa langsung hilang, maka kita akan tambahkan. Hasilnya itu adalah 2B. Maka B itu sama dengan 1. Kita ambil persamaan yang pertama, berarti kan 4A plus B. B-nya itu kan sama dengan 1. Maka A itu sama dengan 3. Jadi, sisanya adalah, berarti kan AX plus B yang kita cari, maka A itu adalah 3X dan B itu sama dengan 1. Maka jawabannya itu adalah B, 3X plus 1.